Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB mewakili pemerintah Indonesia dan delegasi G20 menyepakati deklarasi bersama pada pertemuan tingkat menteri dalam kelompok kerja atau Pokja Pengurangan Risiko Bencana G20 yang digelar di Brazil pada tanggal 30 Oktober hingga 1 November 2024. Komitmen tersebut menyerukan percepatan implementasi kerangka Sendai atau SFDRR sebagai panduan global untuk mengurangi kerugian akibat bencana hingga 2030. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan, deklarasi ini juga meminta Pokja dan mitra untuk mengembangkan prinsip-prinsip sukarela guna mendukung prioritas 3 dari SFDRR. Prioritas tersebut menyasar pada investasi untuk pengurangan risiko bencana demi ketahanan. Melalui deklarasi ini, G20 menunjukkan komitmen nyata untuk menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian integral dari pembangunan global. Deklarasi ini akan diajukan kepada para kepala negara dalam KTT G20 mendatang di Rio de Janeiro. Sebanyak 57 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan BNPB menerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Acara penyematan penghargaan tersebut dilaksanakan secara simbolis oleh Inspektur Utama BNPB Yulianto pada upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang dilaksanakan di halaman Geraha BNPB Jakarta pada Minggu 10 November 2024. Dari total 57 orang penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya, 7 penerima untuk masa bakti 30 tahun, 3 orang penerima untuk masa bakti 20 tahun, dan 47 orang penerima untuk masa bakti 10 tahun. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dianugerahkan kepada para ASN yang telah mempunyai masa kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau secara terus-menerus dan menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto menyerahkan bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2024 kepada pemerintah daerah yang terdampak bencana. Bantuan tersebut diserahkan kepada 68 pemerintah daerah yang terdampak bencana tahun 2022. Penyerahan ini dilakukan pada tahun 2024 setelah sempat tertunda menyusul adanya perubahan peraturan dari Kementerian Keuangan tentang pengelolaan hibah, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana yang baru saja disahkan. Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan jumlah total anggaran bantuan hibah pasca bencana untuk 68 Pemda ini sebesar 1,17 triliun rupiah. Di hadapan perwakilan Pemda penerima hibah, Suharyanto menekankan pemanfaatan dana rehabilitasi dan rekonstruksi ini sesuai dengan peraturan BNPB nomor 4 tahun 2024 tentang penyelenggaraan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sementara itu, Menko PMK Pratikno dalam arahannya menekankan agar penggunaannya dapat efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, serta penguatan pada upaya-upaya mitigasi bencana. Menurut Pratikno, pengurangan risiko bencana di daerah harus dioptimalkan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerima kunjungan para delegasi Intergovernmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami atau ICG-IOT UNESCO di Geraha BNPB Jakarta pada hari Sabtu 16 November 2024. Kepala Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalop BNPB Bambang Surya Putra menyambut para delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pattabhi Rama Rao dari India. Pada kunjungan tersebut, Bambang berkesempatan untuk menjelaskan mengenai penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya mekanisme koordinasi saat darurat. Salah satunya adalah fungsi komando secara menjenjang, mulai dari pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota, provinsi, hingga pusat. Selain itu, Kepala Pusdalop juga berbagi mengenai modal sosial dalam menghadapi bencana di tingkat paling bawah, yaitu desa atau kelurahan. Setelah penyampaian materi, Bambang mengajak para delegasi untuk meninjau ruang pengendalian operasi. Ia menjelaskan fasilitas yang berada di ruang tersebut seperti ruang monitoring, radio komunikasi, call center, ruang kendali. Beberapa sistem informasi untuk pemantauan dijelaskan kepada delegasi yang didampingi BMKG. Delegasi UNESCO ini sendiri berjumlah 11 orang berasal dari IOC UNESCO, Australia, Iran, India, dan Oman. Kegiatan ini menjadi rangkaian acara tahunan yang membahas mengenai sistem peringatan dan mitigasi tsunami. BNPB bersama dengan pemerintah daerah Flores Timur melaksanakan sosialisasi rencana relokasi kepada korban terdampak erupsi Gunung Lowotobi Laki-Laki pada hari Minggu 17 November 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansyah. Jarwansyah berkeliling pos pengungsian untuk menemui para kepala desa guna memberikan penjelasan terkait dengan rencana relokasi warga terdampak serta menjaring masukan dari para pemimpin desa terkait pemindahan tempat tinggal, rekomendasi lokasi pemukiman yang baru. Pada kesempatan ini, Jarwansyah menjelaskan kepada warga tentang skema relokasi yang dapat dipilih, yaitu opsi relokasi terpusat atau relokasi mandiri. Jarwansyah juga menjelaskan skema dana stimulan untuk perbaikan rumah yang rusak terdampak erupsi gunung api Lowotobi Laki-Laki. Dana stimulan sebanyak 60 juta rupiah bagi rumah rusak berat, 30 juta rupiah bagi rumah rusak sedang, dan 15 juta rupiah bagi rumah rusak ringan. Sosialisasi relokasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming saat meninjau pos pengungsian warga terdampak erupsi Gunung Api Lowotobi Laki-Laki di pos lapangan Pobasoma, Kecamatan Titehena, Flores Timur. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat BNPB memberikan materi pelatihan dan sosialisasi materi Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB kepada 120 tenaga pendidik di Kota Bekasi. Kegiatan yang diprakarsai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi ini berlangsung di SD Negeri Arenjaya 7 Bekasi pada hari Selasa 19 November 2024. Kegiatan ini merupakan sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan SPAB. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan lembaga pendidikan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan yang aman bagi siswa dan tenaga pendidik. Sosialisasi ini diikuti oleh 120 tenaga pendidik, antara lain kepala sekolah, guru, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Selain memberikan materi terkait kebijakan dan prosedur, para peserta juga diajak untuk melakukan simulasi tanggap darurat bencana
sebagai langkah konkret untuk mempersiapkan sekolah dalam menghadapi bencana. Kedepan, BPBD Kota Bekasi berencana untuk melanjutkan pelatihan serupa di berbagai tingkat pendidikan di Kota Bekasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Kementerian Sosial terus memperkuat sinergitas dalam bidang penanganan bencana di tanah air. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyusul dilakukannya kunjungan kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf ke Geraha BNPB pada hari Selasa 20 November 2024. Kepala BNPB mengatakan kunjungan kali ini merupakan bentuk silaturahmi dan upaya untuk terus memperkuat dan meningkatkan kolaborasi dan kerjasama yang sudah berjalan baik selama ini, khususnya di lapangan dalam fase tanggap darurat. Suharyanto menyebut kolaborasi antar lembaga ini penting dilakukan mengingat dalam urusan kebencanaan, BNPB tidak bisa berjalan sendiri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi kolaborasi yang sudah terjalin selama ini antara BNPB dengan Kemensos, khususnya atas komando dan arahan yang diberikan oleh BNPB dalam setiap penanganan bencana yang terjadi. Saifullah menambahkan, selain memperkuat koordinasi, pertemuan ini juga membuat pembagian tugas antara BNPB dan Kemensos menjadi lebih jelas. Dalam penanganan bencana, Kemensos akan fokus pada klaster pengungsian dan perawatan masyarakat terdampak bencana. Pertemuan antara BNPB dan Kementerian Sosial ini turut dihadiri Sekretaris Utama BNPB dan jajaran pejabat eselon 1 dan 2 BNPB, serta Wakil Menteri Sosial dan jajarannya. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Pusdatinkom BNPB menerima kunjungan diorama edukasi kebencanaan dari berbagai kelompok masyarakat sepanjang minggu kedua dan ketiga bulan November 2024. Beberapa kelompok masyarakat yang mengunjungi diorama kebencanaan minggu ini antara lain BKB PAUD Kirana Jakarta sebanyak 21 anak didik dan 10 guru pada tanggal 14 November 2024. Dilanjutkan dengan kunjungan dari Perkumpulan Guru PAUD Bunda Pintar Indonesia sebanyak 50 orang pada 15 November 2024. Kunjungan lainnya datang dari siswa-siswi RA Tursina sebanyak 15 anak dan 4 guru pada tanggal 19 November 2024, serta pelajar dari SD Negeri Pela Mampang 11 pagi yang terdiri dari 31 anak dan 4 guru. Kehadiran mereka ke Geraha BNPB guna mendapatkan edukasi dan wawasan terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Para peserta kunjungan mendapatkan pemaparan materi dilanjutkan dengan berkeliling ke diorama edukasi bencana. Diorama edukasi kebencanaan BNPB terbuka untuk umum selama jam kerja. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pusdatinkom BNPB. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Ade Irmawan undur diri sampai berjumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.